sebulan sekali. Wa in lam taf'al, kamu kalau tidak bisa mengerjakan sebulan sekali, fa fi kulli sanah marrah, setiap tahun sekali. Kalau kamu tidak bisa setiap tahun sekali, maka kerjakanlah fil umri marrah, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa setahun sekali, paling tidak seumur hidupnya kamu sudah pernah mengerjakan sholat tasbih. Tujuannya apa? Mudah-mudahan kita dapat ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang digambarkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti setelah sholat tasbih, kita dianjurkan untuk membaca doa. Nanti kita akan baca bersama, mudah-mudahan Allah berikan ijabah dan qabul daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah doa makthur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubati wa azma ahlil sabri wa jidda ahlil khasyati wa talaba ahlil raghbati wa ta'abbuda ahlil wara'i wa irfana ahlil ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asik hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridak wa hatta unasihaka fit taubati khawfan minka wa hatta ukhlisa laka an-nasihata hubban lak wa hatta atawakkala alayka fil umuri kulliha wa uhsinu adh-dhanna bika subhana khaliqin nur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengerjakan sholat tasbih, berdoa, ada satu rahasia di dalam malam ini yang luar biasa, yang mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintah oleh Allah berarti Rasulullah itu lagi makin disayang oleh Allah. Dan selain untuk Rasulullah, untuk kita, apa dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya Habibi ya Muhammad, wa minal lail, dari sebagian malam kamu bangun untuk apa? Salat malam ya Muhammad. Salat malam. Kemudian dikatakan untuk kamu ya Muhammad, faedahnya untuk kamu. Apa rahasia di balik itu? Selanjutnya Allah menyambungkan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menyambung di sini adalah satu keistimewaan, satu kelebihan, sesuatu kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada para makhluk semuanya, termasuk para anbiya, para nabi-nabi, yaitu adalah syafaatul uzma, maqaman mahmuda. Makanya Allah mengatakan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maqam kedudukan yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti ketika di padang mahsyar, yaitu adalah syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dianjurkan untuk apa? Salat malam. Salat yang disebut dengan salat tahajud, salat cinta, salatnya orang-orang yang cinta Allah, orang yang dicintai oleh Allah, salatul muqarrabin, salatul syakirin, salatul hamidin, salatnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW salat. Makanya Rasulullah, kalau kita lihat jendela rumah tangga Rasulullah SAW, hampir dikatakan Rasulullah tidak pernah putus salat tahajud, salat malam. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah itu mengatakan, Sayyidah Aisyah, pada suatu hari aku mengingatkan kepada Rasulullah. Maksudnya ingatan sayang sebagai istri. Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bangun malam terus? Tidak cukup bangun malam, bahkan sholatnya lama. Rasulullah SAW sampai kakinya itu bengkak gara-gara sholat malam. Coba bayangkan, Rasulullah tidak terasa karena cinta kepada Allah. Sholat malam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima ajhadta nafsak ya Rasulullah, kenapa engkau sampai ini memaksakan diri sampai kamu bengkak kakinya untuk sholat malam? Apa engkau telah diampuni dan dijaga oleh Allah, yaitu dari segala dosa. Engkau telah dijaga oleh Allah dari segala dosa yang dulu dan sekarang, dan yang akan datang pun dijaga, tidak akan bisa berbuat dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat istimewa. Afala akun abdan syakura ya habibati, wahai kekasihku, wahai istriku, wahai sayangku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah aku sudah diberi oleh Allah keistimewaan yang sangat luar biasa, tidak bersyukur kepada Allah? Makanya bersyukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah dengan qiyamul lail, dengan salat tahajud, dengan salat tahajud. Makanya salat tahajud ini dikerjakan oleh Rasulullah seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah. Itu ada 8 rakaat, nanti ditutup, nanti kita akan bahas tentang masalah witir dan seterusnya. Itu dikerjakan, ada yang mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boleh. Ada yang mengerjakan 4 rakaat, 4 rakaat juga boleh langsung. 8 tapi 4. Nah ini salat. Bagaimana kalau orang mau menginginkan atau niatnya, kalau niatnya sholat tahajud seperti biasa, sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau 4 langsung, 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu seperti sunnah-sunnah yang lainnya. Cuma di sana ada adab, ada etika. Orang mau mengerjakan sholat tahajud, kalau sebelum tidur, dianjurkan untuk dia niat dulu. Seperti apa yang dalam riwayat sebuah hadis, barang siapa sebelum tidur niat untuk bangun malam, bukan untuk sholat subuh, tapi untuk qiyamul lail, sebelumnya sholat subuh, maka dia tertidur, dia dapat pahala seperti orang mengerjakan sholat qiyamul lail. Maka dianjurkan untuk kita niat sebelum kita tidur, niat kita mudah-mudahan bangun malam untuk sholat qiyamul lail. Kemudian kalau kita sudah niat, insya Allah bangun, kita sebelumnya kita bangun, kita langsung ketika kita bangun, kita mengusap muka kita. Kemudian kita berwudu, mengusap muka kita berwudu, kemudian sholat, kemudian kita menatap langit, kebesaran Allah sambil memandang langit, dan apa yang ada di dalam langit itu kebesaran Allah Jalla Jalaluh.
sambil mengusap muka kita, sambil kita berdoa dengan doa-doa yang kita akan baca selepas ini, insya Allah. Pemirsa, mudah-mudahan kita nanti dikabulkan doanya oleh Allah. Kesempatan yang mulia ini kita berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haq was-sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembaca majalah Al-Kisah yang disayangi Allah. Alhamdulillah, rahasia demi rahasia dibuka oleh baginda Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia, kita betul ingin bahagia akhirat, tapi tidak bisa akhirat kecuali melalui dunia. Dan kebutuhan dunia, kehidupan dunia, keinginan dunia banyak selain daripada keinginan yang paling utama adalah husnul khatimah. Makanya Rasulullah itu tidak meninggalkan masalah dunia. Allah pun mengajarkan kita minta untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Islam itu agama rahmatan lil alamin, untuk kepentingan dunia dan akhirat. Orang sering kadang-kadang putus asa. Dia pikir agama yang dibawa Rasulullah hanya agama akhirat, minta untuk akhirat, minta untuk akhirat. Padahal kalau kita melihat yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad, menganjurkan dan mengajarkan kita dua, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Makanya ada yang namanya yaitu sholat hajat. Untuk kita sholat, pemirsa, untuk kita menghadap kepada Allah, karena kita sudah tahu bahwa yang memiliki dunia dan akhirat itu adalah Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mulk itu adalah milik Allah. Hati manusia, hati siapapun juga itu di tangan Allah. Rezeki semua di tangan Allah. Meninggal kita di tangan Allah, akhirat kita di tangan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya dengan penuh kasih sayang, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ghairihi, yang diriwayatkan oleh yaitu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abi Aufa, meriwayatkan bahwa kejadian yang diperintah oleh Rasulullah dengan kasih sayangnya mengatakan, man kana indahu hajah
Barang siapa di antara mereka ada yang punya hajat, kata Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan hajat akhirat saja, hajat dunia dan hajat akhirat. Tambahkan lagi dalam hadis itu hajat kepada Allah secara langsung ataupun kita secara manusia, ada hubungan dengan manusia, ada keperluan dengan manusia, urusan masalah bisnis, urusan masalah politik, urusan masalah apa saja kesehatan, minta tolong kepada orang. Yang penting masalah itu tidak maksiat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengajarkan, barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun punya hajat kepada manusia, kata Rasulullah apa dikatakan? Falyatawadda. Kata Rasulullah. Maka berwudulah, cepat. Berwudu. Yuhsinul wudu. Dan wudunya itu diajarkan etikanya, jangan sembarang wudu. Wudunya itu dengan benar-benar wudu. Kemudian apa? Falyusalli rak'atain. Dan sholatlah 2 rakaat. Nah ini diajarkan oleh Rasulullah, yaitu adalah sholat hajat. Hajat kita untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, 2 rakaat ini, kata Rasulullah. Sholat hajat ini bagus, luar biasa. Kemudian setelah sholat sunnah biasa. Seperti biasa, cuma niatnya ya Allah, sana mau sholat hajat. Allah mengetahui apa hajatnya kita. Yang penting dalam tanda kutip, jangan hajat maksiat. Hajat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian setelahnya selesai, kata Rasulullah, maka pujilah Allah dengan alhamdulillah dan seterusnya. Puji Allah dengan pujian yang luar biasa. Kemudian bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad, kata Rasulullah. Salawat, jangan lupa guru besar kita Rasulullah. Ketika kita minta kepada Allah, sebelumnya kita ingat dengan kebaikan Rasul, salawat kepada Rasulullah. Dan insya Allah kita habis itu kita berdoa, munajat, keluarkan hajat-hajat kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia, masalah urusan anak-anak, kepingin jadi anak-anak yang soleh, solehah, pengen istrinya solehah, pengen suaminya soleh, kepingin jabatannya naik, kepingin rezekinya murah, dan seterusnya urusan dunia. Minta kepada Allah, Allah akan mudahkan segala-galanya untuk dia. Apalagi minta untuk masalah akhirat. Jangan lupa, minta dunia, tapi minta juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, yaitu husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian doa ini diucapkan dan sebentar lagi kita akan baca doa ini dengan bersama. Mudah-mudahan Allah ijabahkan hajat-hajat kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita subhanallah hidup di dalam dunia yang akan menuju kepada akhirat. Kita yakin bahwa dunia ini adalah milik Allah, akhirat milik Allah. Segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita ingat dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulk, kekuasaan yang sesungguhnya adalah di tangan Allah.
apa yang terjadi dan yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya, Allah merencanakannya, dan Allah yang buatnya, dan Allah maha mampu segala-galanya. Makanya Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sayang luar biasa kepada umatnya. Maka Rasulullah mengajarkan, di antaranya ada suatu yang bagus sekali, yaitu kalau seandainya kita punya pekerjaan, mau mengerjakan pekerjaan, yang paling berat itu adalah biasanya kalau kita memilih. Yang memilih sesuatu. Mungkin mau mengerjakan sesuatu kita berat, tapi ada yang lebih berat, itu adalah memilih. Ini atau ini atau ini, maju atau tidak, dibuat atau tidak, sekarang atau nanti. Ini, itu bingung kadang-kadang orang maju. Makanya kalau kita lihat, makanya jangan ragu-ragu, jangan ini. Bagaimana tidak ragu, kita tidak tahu apa hasilnya. Dan bagaimana nanti yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ada bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu sholat, kata Rasulullah SAW, yaitu namanya sholat istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu artinya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Kita sering kadang-kadang kita dalam kuis kita minta, kalau sudah ada ditanya jawab ini apa, ini bingung, ayo tanya ke sana, apa minta bantuan? Minta bantuan kepada manusia terbatas. Minta bantuan kepada alat terbatas. Minta bantuan konteks yang hakikatnya diajarkan oleh Allah adalah bantuan dari Allah, yaitu adalah salat istikharah. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Sahabat Nabi Jabir meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Sayyidina Jabir, kepada kita saat hidupnya Rasulullah untuk kita beristikharah, jangan tinggalkan Allah. Kita mau melangkah suatu langkah, yang tahu langkah depan itu baik atau tidak adalah Allah, maka minta tolong kepada Allah, istikharah. Makanya Rasulullah mengajarkan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan tadi Jabir itu sambil mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'ataini min ghairi fariḍah. Katanya Rasulullah SAW, dikatakan, tadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin